akan menempuh lokasi Jongdobo bersama para PPK Kecamatan Pulau Pantai, para PPS 8 desa bersama Bapak Ketua KPU Sikap. Ini kapalnya. Sebelum kita cerita, kita ambil gambar. Jangan lupa untuk like-nya dan subscribe untuk terus dukung channel ini untuk terus. Menurut cerita nenek moyang, bahwa kapal ini dulu kapal besar, kapal penumpang. Dan menurut cerita itu bahwa kapal ini pertama datangnya dari India belakang, di Benggala. Jadi sebelum perjalanan dimulai, mereka yang ada dalam kapal ini membuat suatu kesepakatan bersama, yaitu membuat suatu aturan tentang hukum adat, hukum alam, hukum Tuhan. Apabila dalam perjalanan mereka melanggar beberapa hukum yang sudah disepakati bersama itu, maka akan dikutuk dan berubah seperti yang kita lihat saat ini. Jadi mereka ingin keluar dari India itu untuk mencari tempat di mana mereka merasa cocok, dan di situ mereka akan menetap tetap. Jadi mereka keluar dari India pertama menuju ke Thailand. Sampai di Thailand, mereka berlayar terus dari Thailand menuju Indonesia lewat Selat Melaka. Jadi pertama masuk di Sumatera. Sampai di Sumatera mereka ini diterima dengan baik, namun tempat di Sumatera itu juga belum cocok, sehingga mereka berlayar terus dari Sumatera menuju Jakarta Batavia. Sampai di Jakarta, mereka ini diterima, disuguhkan dengan suguhan sirip pinang, lalu mereka menikmati. Namun setelah mereka menikmati suguhan itu, mereka merasa bahwa tempat di Batavia itu juga belum cocok untuk mereka menetap, sehingga mereka pamit dari Jakarta menuju Dobo di Maluku, Ambon. Sampai di sana mereka diterima dengan baik oleh penduduk di sana, dengan peradaban orang di zaman itu, disuguhkan dengan suguhan sirip pinang. Mereka menikmati suguhan itu. Setelah mereka menikmati suguhan itu, mereka merasa bahwa tempat di Dobo itu juga mereka merasa bahwa untuk menetapnya tidak cocok, sehingga mereka kembali dari Dobo menuju Jawa. Sampai di Jawa mereka berlayar terus menuju Bima, Lombok. Sampai di Bima mereka sempat singgah di saat itu, namun di saat itu kebetulan ada gunung meletus, sehingga mereka untuk meloloskan diri dari bahaya itu mereka berlayar terus dari Bima menuju Labuan Bajo. Sampai di Labuan Bajo mereka sempat singgah di saat itu, namun di sekitar itu yang mereka temukan hanya binatang hutan, binatang liar saja dengan hutan belukar, sehingga mereka sepakat untuk berlayar kembali dari Labuan Bajo ikut pesisir pantai utara menuju Ngada. Sampai di Ngada mereka sempat singgah di satu tempat namanya Kolidobo. Di situ mereka sempat singgah dan diterima dengan baik oleh penduduk di situ. Setelah menikmati suguhan itu, namun tempat di Kolidobo itu juga belum cocok, maka mereka berlayar terus dari Dobo, dari Kolidobo menuju Ende Soge. Sampai di Ende mereka sempat singgah dan diterima dengan baik di saat itu. Dan di saat itu ada satu pepatah adat dalam bahasa adat, Soge atanumbas Soge Jong Gelang Reta beliuran Noradara. Artinya dalam perjalanan mereka itu antara panas dengan hujan itu seimbang. Ketika panas berkepanjangan dalam setahun itu, mereka buat upacara adat minta hujan akan turun. Jadi sampai di Ende itu mereka diterima dengan baik oleh penduduk di situ. Setelah disuguhkan dengan suguhan sirip pinang, mereka menikmati. Namun tempat di Ende itu juga belum cocok, maka mereka pamit dari Ende menuju Paga. Dari Paga terus ke Lekebai terus ke Dobo Nuapuu terus ke Dobo Nualolo. Di situ mereka sempat singgah di tempatnya Pak Pranseder. Sampai dan saat ini yang di situ ada ya, dibuat dengan pagar pelindung. Di situ mereka sempat singgah dan diterima dengan baik oleh penduduk di situ. Setelah disuguhkan dengan suguhan pinang, mereka menikmati. Namun tempat di Dobo Nualolo itu juga belum cocok, maka mereka pamit dari Dobo Nualolo menuju Nita. Dari Nita mereka berlayar terus menuju Halok, itu di pelabuhan Sadang Bui.
Sampai di pelabuhan Sadangbui, mereka ini diterima dengan baik oleh penduduk di situ di saat itu, disuguhkan dengan suguhan Filipina. Lalu mereka menikmati. Namun tempat di Sadangbui itu juga menurut mereka belum cocok untuk mereka menetap, maka mereka pamit dari Sadangbui menuju Kolitatit. Kolitatit itu sebelum Hotel Permatasari, ada satu tempat di situ. Ya, sekarang di samping rumah Pak Melki itu, ada rumah makan Jakarta itu. Itu dulu pohon lon terbanyak di situ. Jadi di situ mereka datang dan diterima dengan baik oleh penduduk di situ. Namun tempat itu juga belum cocok, maka mereka pamit dari Kolitatit menuju Bolawolon. Sampai di Bolawolon mereka sempat singgah di satu tempat namanya Nubananga. Nubananga itu sebelah itu sebelah gereja itu, yang dibuat dengan itu perahu itu. Itu tempat Nubananga. Di Nubananga itu tempat-tempat haram itu, kalau orang dalam bahasa adat orang bilang Nubapiren Nangaglar, artinya tempat-tempat itu tidak boleh kita duduk untuk bermain sembarangan di situ. Itu namanya Nubananga. Di situ mereka sempat singgah, namun tempat itu juga belum cocok, maka mereka berlayar terus dari Nubananga menuju Waipare. Sampai di Waipare mereka sempat singgah dan terima dengan baik oleh penduduk di situ di saat itu, dan mereka sempat tinggalkan jangkar dengan tali, dan jangkar itu sudah dalam bentuk batu, dan batu itu ada di tengah laut. Jadi ketika pasang naik, batu itu selalu muncul di atas permukaan, sehingga di bawah itu dulu ada desa Batu Milok itu karena batu jangkar itu, jadi ada di tengah laut. Jadi ketika pasang naik, batu itu selalu muncul. Jadi dulu desa Batu Milok, sekarang ada itu pemekaran, jadi ada desa Batu Milok dengan desa Tanah Duen. Jadi dari situ mereka tinggalkan jangkar, jadi mereka berlayar dari Waipare, lepaskan jangkar dengan tali di situ, berjalan tanpa jangkar. Jadi dari Waipare menuju Igetegera, sampai di Igetegera mereka berlayar terus menuju ke Ili. Dari Ili mereka berlayar terus dari Ili menuju ke Getang Tadagahar. Sampai di Getang Tadagahar mereka sempat bertemu dengan seorang bapak namanya Muat Kedong Leder. Di situ Muat Kedong Leder ini memberikan mereka suguhan sirip pinang, lalu mereka menikmati. Namun setelah mereka menikmati suguhan sirip pinang itu, mereka merasa bahwa pemberian Muat Kedong Leder ini tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga mereka pamit dari Getang Tadagahar menuju Wolonggele. Itu ada satu bukit di bawah sebelum Kampung Deu, ada satu bukit sekitar lokasi ini, dan bukit itu terputus bagi dua, jadi tengahnya orang untuk lewat jalan setapak sampai dengan saat ini. Jadi itu hutan tutupan, orang tidak garap juga. Itu namanya Wolonggele. Jadi dari Wolonggele mereka berlayar terus menuju ke Kampung Deu. Sampai di Deu mereka ini diterima dengan baik oleh penduduk di situ di saat itu. Setelah mereka menikmati suguhan itu, mereka merasa bahwa tempat itu juga belum cocok untuk mereka menetap, sehingga mereka pamit dari situ. Karena yang menerima mereka di saat itu di kampung itu adalah orang yang kulitnya putih kurap, sehingga mereka hanya bertahan sebentar, lalu mereka pamit dari Kampung Deu menuju ke Kampung Dobo. Nah, dia tuh di sini. Nah, sampai di sini kita punya nenek moyang menerima mereka di saat itu dengan baik, dengan peradaban di zaman itu, berpakaian adat lengkap, disuguhkan dengan suguhan sirip pinang. Setelah mereka menikmati suguhan itu, mereka ingin mau melanjutkan perjalanan kembali. Sampai di sini tidak bisa melanjutkan perjalanan karena dalam perjalanan itu mereka sudah melanggar beberapa hukum yang sudah disepakati dari awal, sehingga sampai di sini tidak bisa melanjutkan ke tempat lain, tetap berada di sini. Sehingga setelah kita punya nenek moyang menerima mereka itu, dari kapal yang besar sudah berubah jadi kecil, lalu kita punya nenek moyang meletakkan kapal ini dari awal di tempat ini sejak diterimanya sampai dengan hari ini, di atas 10 buah batu ini. Jadi letakkan di atas 10 buah batu ini karena kita punya nenek moyang dulu itu percaya bahwa
kepercayaan kita itu Kristen, sehingga 10 buah batu ini melambangkan 10 perintah Allah. Jadi diletakkan di atas 10 buah batu ini. Ini sejak diterimanya dari awal sampai dengan saat ini. Jadi batu ini kita tidak pernah tambah, tidak pernah kurang. Jadi cerita ini dari dulu sampai dengan saat ini diceritakan dari mulut ke mulut, tidak pernah dituliskan dalam buku, secara lisan saja dari nenek moyang, sehingga cerita ini mulai menyebar. Muncullah para ahli. Muncullah para ahli, itu ahli arkeolog dari Belanda yaitu Verhoeven, dengan ahli purba dan bangunan dari Australia itu Hugh O'Neill. Menurut hasil peneliti para ahli arkeolog dengan ahli purba itu bahwa sesuai dengan bentuk barang yang ada, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, menurut hasil peneliti para ahli itu bahwa kapal ini datangnya dari Sumeria, Timur Tengah. Itu pada abad ketiga sebelum Masehi. Itu menurut hasil peneliti para ahli. Jadi itu dia punya riwayat perjalanan. Ceritanya seperti itu. Jadi ini kapal ini bukan milik masyarakat Dobo, tapi ini miliknya masyarakat Kabupaten Sika, hanya diwariskan dalam satu garis keturunan lurus, yaitu kita di dalam lingkungan ini, yaitu di dalam Lepo Tanah Pungan, untuk merawat. Ya. Jadi ini kita tidak bisa pindahkan ke tempat lain, ketika dipindahkan akan badai. Memang dulu pernah diupayakan untuk pindah ke museum, tapi sepanjang ada di museum itu hujan angin, akhirnya dibawa pulang kembali. Habis itu pernah tahun 40-an pernah dibawa ke Kampung Bay, itu juga sepanjang ada di Kampung Bay itu hujan angin, akhirnya dibawa pulang. Tapi itu hanya ditunjukkan kepada anak murid. Ke sekolah. Iya, ke sekolah. Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Hanya dibawa pulang. Jadi dia harus tetap berada di sini. Kalau kita bawa dari sini ke kampung boleh. Iya. Di sekitar. Iya. Terima kasih Bapak ya, kami sudah diceritakan riwayat dari Jong Dobo ini, dan ini sungguh menarik, dan buat kami generasi muda kita jadi tahu tentang sejarah, juga tahu tentang pelajaran-pelajaran hidup dari riwayat ini, bahwa harus setia pada janji dan lain-lain. Dan untuk kami penyelenggara, setiap pada janji itu yang disebut integritas. Jadi harus apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan kita ucapkan. Terima kasih Bapak. Oke, saya juga secara pribadi bersyukur karena kemurahan hati PPK dan PPS saya bisa diantar ke tempat ini. Jadi saya sudah lama ingin ke sini, tapi saya tidak tahu nih harus bagaimana caranya dan kapan waktunya. Ternyata saya juga kaget, bersyukur. Saya merencanakan kunjungan ke sini, kemudian dari Pak Ketua PPK mewakili Kecamatan Keopante menyampaikan bahwa nanti sebelum kita pertemuan Pak Ketua nanti kita antar ke lokasi Jong Dobo. Waduh, saya langsung iya keras memang Bapak. Baik. Ya. Terima kasih. Saya kira ini sesuatu yang baik. Kami juga nanti mewartakan kepada banyak pihak. Kita juga berbangga di Sika, seperti Bapak sebut tadi, di Kabupaten Sika ada sesuatu yang punya nilai sejarah.